Mudah-mudahan ketika sebagai sosok seorang TK2D, kelak mungkin saya bisa duduk di DPR, akan saya bisa memberikan pokok pikir saya, ya, terkait masalah kesejahteraan TK2D yang ada di Kutai Timur. Apalagi program pemerintah mulai dari penghapusan tenaga honor, kemudian dari mulai melakukan pengangkatan P3K yang khususnya tadi dilakukan untuk umum, kemudian ada juga untuk TK2D, tetap melalui mekanisme dan metode ya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya hingga daerah ya terus dan terus dijalankan. Mudah-mudahan mereka bisa diabadikan ya, bisa menjadi atau ada pemutihan lagi nanti dari pemerintah pusat bisa menjadi CPNS Om. Calon pegawai negeri sipil lah ya. Mudah-mudahan dari kita sebagai caleg dari Partai PAN khusus nomor urut 3, saya bisa membawa suara TK2D khususnya nanti kalau saya duduk di DPR Kutai Timur. Uang 500.000 itu tidak menjadi apa-apa. Nah, itu uang yang 1 juta itu tidak apa-apa. betul. Tapi ketika anak saya Izin Om, fasilitasi seseorang dan masuk gol dia bekerja di situ untuk masa depannya. Katakanlah seperti Repan, 1 bulan bisa mendapatkan 8 juta. Oh, 8 juta. Ini sudah 3 bulan. 3 bulan sudah berjalan. Tidak ada artinya uang 1 juta. Betul. Bagaimana seorang caleg ya? Bagaimana upaya dan karakter dari seorang caleg itu juga menjadikan masyarakat itu sebagai masyarakat yang pandai memilih, Om. Mencerdaskan pemilih. Itu yang harus kita lakukan, yang tidak kita upayakan. selalu melulu dengan amplop. Betul. Tetapi bagaimana seorang caleg bisa bekerja maksimal memikirkan masyarakat agar supaya apa yang masyarakat butuhkan itu bisa dijawab dengan program-program seperti Irfan. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi di program Ngolek, ngobrol bareng caleg bersama Om BP di podcast Om BP. Malam ini malam kedua dalam rangka ngobrol balik atau ngobrol caleg bersama Om BP. Kemarin salah seorang caleg dari Partai Amanat Nasional dari Dapil 3. Malam ini saya hadirkan juga seorang kader Partai Amanat Nasional yang kebetulan ingin mendedikasikan dirinya sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Kutai Timur. Dapil 1, nomor urut 3. Saya perkenalkan beliau, Muhammad Irfan Taka, Sarjana Sosial. Assalamualaikum, Arinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topi kan yang luar biasa ini. Iya Om. Ini ciri khas ya? Insya Allah ciri khas Om. Luar biasa. Biar gampang dicari. Biar gampang dicari ya. Betul. Nah, dalam perjalanan Irfan itu kan saya selalu pantau tuh. Bahwa diam-diam ternyata jauh sebelum menjadi caleg itu sudah mendekati kaum muda di Kabupaten Kutai Timur agar supaya mereka tidak menjadi penonton di kabupaten yang kita cintai ini. Kita kenal bahwa di kabupaten ini luasan lahan untuk sawit saja ada sekitar 800.000 hektar dan itu hampir di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Betul. Bukan hanya perkebunan kelapa sawit, akan tetapi juga tambang-tambang batu bara yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya, salah satu tambang terbesar adalah KPC, terbesar di Indonesia, bahkan Asia. Nah, saya selalu mengamati bahwa Bung Irfan ini mengatakan bahwa anak-anak muda Kabupaten Kutai Timur jangan mau jadi penonton di kampung tambang yang namanya Kabupaten Kutai Timur ini. Ya. Kenapa Anda sangat tertarik agar supaya anak-anak muda ini bisa masuk di dunia lapangan kerja pertambangan dan perkebunan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan
Om BP, hingga pada malam hari ini kita dapat hadir di acara podcastnya Om BP ini. Ya, eh, sebagai pemuda Kutim, tentu saya juga melihat beberapa aspek ya di Kutai Timur ini. Eh, yang mana keanekaragaman daripada masyarakat Kutai Timur ini berbagai macam profesi juga, Om. Ya, eh, misal nih ada yang kalau di dinas atau pemerintah daerah nih, ya artinya kan pegawai ASN dan lain-lain kan begitu. Nah, belum lagi kita berbicara untuk kawasan swasta ataupun bergerak di perusahaan tambang. Nah, itu sangatlah mencolok saya lihat ya. Nah, jadi alhasil saya melihat Kota Sangatta ini lebih condong kepada perusahaan ya, termasuk karyawannya. Jadi saya bisa berasumsi bahwa Sangatta ini merupakan yang lebih ikoniknya, artinya kota tambang ya, kota tambang. Begitu juga dengan kurang lebih ratusan perusahaan yang berada di dalamnya. Yang mana kita tahu sebagai owner khususnya di Kota Sangatta adalah PT KPC. Kemudian banyak beberapa kontraktor daripada PT KPC. Ya, misal PT Pama, kemudian TIS, kemudian Liber, UT, Trakindo dan lain-lain. Nah, belum lagi kalau kita mengisi atau melihat dari sisi luar Sangatta sendiri. Ya, seperti di Kaliurang kan ada apa? Indeksim. Indeksim ya. Indeksim. Jadi di Indeksim juga sama seperti KPC, Om. Dia juga selaku owner, yang mana juga di situ kan ada KPP sebagai kontraktornya. Kemudian ada lagi yang lain lah ya. Belum lagi kita lihat di sisi yang masuk di sebelah perbatasan kita antara Kutai Timur dengan Kukar, yaitu di Teluk Pandan. Ya, situ ada juga PT Indominco yang sama juga owner, yang beberapa kontraktor perusahaan saya rasa skala nasional bagus seperti PT Pama dan KPP, kemudian perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, jadi kita mengacu kepada Kota Sangatta ini lebih cenderung menurut saya adalah sebagai kota tambang. Kota tambang. Ya. Jadi sebagai pemuda Kutim, khususnya kalau usia saya sudah tidak bisa lagi untuk masuk ke dunia perusahaan ya. Tentu bagi saya sebagai ya mungkin pemuda Kutai Timur ya, saya mengajak membawa adik-adik pemuda-pemudi lah khususnya yang mana usia produktif. Nah, kemudian yang mempunyai skill ataupun non skill, mengajak mereka untuk jangan jadi penonton. Betul, jangan jadi penonton, jangan jadi mau pendengar. Kita buktikan bahwa kita juga bisa, kita juga mumpuni, dan kita juga bisa bersaing dengan SDM dari luar Sangatta. Betul. Nah, seperti itu, Om. Ya, jangan jadi penonton, harus berperan. Dan jangan baperan. Betul. Itu kunci daripada semangat jiwa muda. Yang kita lihat anak-anak muda kita di Kabupaten Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta ini, betul-betul mereka memiliki semangat juang untuk masuk di perusahaan-perusahaan tambang yang ada bukan hanya di Kota Sangatta sebenarnya, tapi di daerah-daerah lain. Banyak teman-teman atau adik-adik yang sering muncul ke sini atau datang ke sini. Saya berdialog. Sudah berkali-kali memasukkan lamaran tetapi tidak diterima. Betul. Kenapa mereka ke sini? Pertanyaannya adalah dia mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bisa memfasilitasi mereka untuk masuk sebagai pekerja tambang. Karena mereka tahu Adinda Irfan, siap. Repansa itu. Betul. Begitu saya
serahkan tanggung jawab anak saya itu ke Irfan Siap. dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah sudah bekerja. Alhamdulillah. Itu yang mereka dengar. Siap. Makanya datang di sini bertanya. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya ini? Sehingga begitu ada fasilitas, apakah ada fasilitas khusus yang diberikan kepada Irfan dari perusahaan-perusahaan itu atau bagaimana tuh? Sehingga bisa mendorong adik-adik ini, membimbing adik-adik ini untuk diterima di perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya, baik. Sebuah apa ya? Sebuah komunikasi yang sangat-sangatlah terbuka bahwa di sini saya berada di rumah ataupun tempat orang tua daripada adinda saya Revansa. Ya. Ya, kebetulan ya kenal juga sih si Revan, cuman enggak terlalu akrab ya. Nah, ada cerita Om. Nah, Ketika sebelum saya diserahkan amanah daripada orang tuanya Revansa, termasuk saya. termasuk Om WP waktu itu, saya terlebih dulu ditelepon oleh tante, Ya. mamanya Revan. Ya, ya, ya. Nah, waktu itu Revan kebetulan mengikuti seleksi PTKPC. Ya, ya, Ya. ya. Kalau nggak salah apa ya itu ya, operator ya. Operator. Operator training. Nah, karena mengingat juga Revan kan sangat muda itu Om. Ya. Ya. Nah, mana saya bilang tadi sangat muda itu dilihat daripada usia. Ya, ya. Usia produktif. Betul, Jadi kalau usia produktif itu bisa dapat kita katakan aspek yang harus dipenuhi oleh seorang anak muda itu Ya, adalah ya. usia di antara 18 sampai 23 tahun. Ya, ya. Ya seperti itu, Om. Betul. Nah, lalu saya katakan kepada tante, Ya. apakah Revan lolos, tante? Mhm. Bilang tante tidak lolos. Ya, 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 ya. Nah, jadi mungkin belum rezekinya ya tante, ya Om ya. Siap. Nah, semenjak itu tante meminta tolong kepada saya, sekiranya Revan juga bisa dibina, kemudian dibantu, Ya. sekiranya bisa mengikuti ataupun bisa lolos lah dalam tes ini. Baik, saya bilang tante. Nah, dan pada hari apa itu setelah 2-3 hari ya mungkin Om datang. Ya, ya, ya. Jadi Om datang ke rumah langsung bersama dengan Adinda Revansa. Ya, ya. Nah, jadi ketika itu saya terus terang saya senang sekali ketika dikunjungi ke rumah saya, Ya. apalagi saya diserahkan amanah langsung oleh orang tuanya, ya. Ya. Mm-mm. Nah, jadi bagi saya bukan merepotkan saya, bukan jadi beban saya, tidak. Ya. Justru anak muda seperti inilah yang harus kita perjuangkan, Ya, ya. ya. Mungkin kenapa saya bilang tadi Revan tidak lolos, ya. Ya. Ya, dia juga pasti kan tentu ngikutin seleksi itu. Betul. Dan sama juga hal dengan yang perusahaan-perusahaan lain. Ya, Jadi, ya. kalau kita mengetahui itu, tidak ada sekarang tuh yang model prioritas, Om. Oh, Tidak ada. ya. Jadi harus memang mengikuti standarisasinya. Artinya SOP yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya, Ya. Contoh ya, kalau kita mau melamar, ya tentu kita harus proses pemberkasan ya. Iya. Pemberkasan, kemudian kita ngikutin verifikasi data ya. Kemudian nanti baru kita kalau dinyatakan lolos, baru kita ada pemanggilan pertama yaitu interview ya. Nah, alhamdulillah bagi saya melihat bahwa Revansa ini memiliki potensi yang sangat besar. Ya. Contoh dari postur tubuh. Postur tubuh ya. Tinggi besar. Lebih tinggi besar daripada bapaknya. Betul. Tinggi besar, tapi besarnya yang saya waspada. Maksud saya besarnya itu dia gemuk. Iya, Dia gemuk. Ya, tentu kita harus mendapatkan postur tubuh yang ideal. Iya. Artinya antara tinggi dan badan itu harus ideal. Ya, betul. Itu yang pertama kali. Dan ketika amanah yang langsung Om berikan kepada saya, Ya. ada beberapa hal yang saya lakukan ya, Revan ya. Di saat itu adalah saya mengetahui bahwa anak muda seperti Revan ini minim sekali pengetahuannya terkait terkait mengikuti seleksi nantinya. Nah, oleh sebab itu sebelum Revan datang, jadi saya berupaya membentuk suatu komunitas, Om. Ya. Komunitasnya itu ya mungkin agak asing ya, karena memang baru, Om. Ya, namanya itu komunitas Kawula Anak Muda. Kawula anak muda. Betul. Yang mana semua itu berisi ya anak muda seusianya Revan. Iya. Jadi ada juga yang 2-3 ke atas ya. Betul. Nah, jadi kita coba membina mereka yang betul-betul mereka belum pernah mengikuti seleksi
perusahaan ya di Sangatta ataupun di luar Sangatta. Nah, dimulai dari Repan, saya bilang, Repan, ini tinggi badanmu udah bagus ini. Tinggi berapa? Kurang lebih sekitar 170 lebih katanya kan, betul. hampir 180. Wih, bagus betul ini saya bilang. Ini kemungkinan dengan usia, saya pikir operator pun bisa gitu loh ya. Kemudian yang saya lihat, wah ini berat badanmu ini yang terlalu berlebihan saya lihat. Akhirnya dia memang mengakui bahwa iya Kak, betul berat badan saya lebih hampir 90, hampir mendekati 100 waktu itu. Malah lebih 100 kalau tidak Lebih salah. 100 ya. Itu. Jadi betul-betul kita press untuk apa namanya? Menurunkan berat badannya. Jadi alhamdulillah 1 minggu kurang lebih 1 minggu berjalan. Saya dengan Om sudah menerima apa namanya? Serah terima amanah nih ya. Ketika Om memberikan kepada saya anak, sebuah amanah buat saya untuk betul-betul mendidik dia, ya, membina dia. Nah, jadi saya bina dia dari mulai saya apa namanya melakukan pemberkasan, ya kan. Kemudian saya juga memberikan kisi-kisi terkait bagaimana cara kita menghadapi interview, Kemudian bagaimana kita melakukan apa technical meeting, technical itu semacam apa ya nanti fisik, kemudian interview psikolog sampai psikotes. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah interview user, Kita juga berikan dia briefing, pembekalan, kemudian sampai MCU. Nah, lalu siapa Om yang membekali dia? Tentu bukan saya Om. Iya, bukan saya. Jadi siapa yang membekali itu? Ini menariknya nih. Iya kan, tadi kan saya bertanya tuh, apakah kira-kira ada prioritas khusus sehingga bisa meloloskan anak saya masuk di perusahaan? Ternyata ketika Adinda menyatakan bahwa itu tidak ada prioritas. Nah, setelah dengan lutut saya mendengarkan cerita dari Irfan, ternyata di grup Kaulah Muda ini, disitulah mereka dibimbing. Betul sekali. Diberikan informasi bagaimana caranya menghadapi orang-orang di perusahaan. Kemudian tentu di situ ada juga bagaimana mereka beretika. Ketika berhadapan dengan orang-orang perusahaan sehingga bisa lolos. Dan satu hal yang luar biasa, ternyata bukan Irfan yang memberikan pembekalan kepada mereka. Lalu pertanyaannya, siapa yang memberikan pembekalan itu? Yang membekali mereka adalah senior mereka. Artinya orang yang sudah bekerja di perusahaan yang sama, berprofesi ataupun dengan posisi yang sama. Contoh nih, Repan waktu itu ketika kita sudah mulai masuk kepada praseleksi namanya, praseleksi. Jadi dia belajar dan lain-lain, kemudian kita minta berkas dia, kemudian kita coba melamar ke perusahaan. Jadi di perusahaan juga tentu Om di sana kita tidak tahu apakah ada kebutuhan atau tidak. Yang paling tidak kita melamar lah ya, menyerahkan lamaran kita, Dan alhamdulillah kurang lebih daripada 2 minggu, Repan dipanggil. Nah itu. Iya. Rezekinya Repan. Karena doa orang tua. Dan ada dorongan dari Bung Irfan sebagai fasilitator, sehingga dia bisa berhasil. Betul. Nah, jadi ketika dia dipanggil, dia sampaikan ke saya, Kak, saya dipanggil untuk mengikuti interview di PT Pelindo kalau tidak salah, oh ya, saya bilang. Jadi saya minta dia ke rumah, saya lihat undangannya. Kebetulan posisi yang diberikan waktu itu adalah Filmen. Filmen ya. Nah, jadi saya berpikir bahwa, wah ini siapa nih? Teman-teman nih, adik-adik senior yang sudah ada di Filmen nih kan. Nah, lalu saya panggil waktu itu yang tersisa adalah Dito. Dito. Kebetulan Dito waktu itu dia mengikuti tes fresh graduate PT Pama yang site KPCT. Nah, dan tingkatannya waktu itu mungkin dia lebih dulu, kayaknya agak tahap kemana ya kemarin ya? Psikotes kalau nggak salah, tahap sana. Jadi artinya dia sudah melewati interview. Nah, jadi saya minta tolong, saya bilang Dito, coba kamu kesini dulu, tolong bantu temanmu ini karena besok dia akan interview, akan interview. Apa posisi Filmen? Nah, kurang lebih lah ya, karena Dito juga dia operator, dia operator.
Jadi saya pikir juga dia suplainya ke PAMA, saya lihat juga di sini kurang lebih lah ya Iya, iya. mekanisme yang nanti akan diterapkan oleh panitia Iya. gitu. Jadi malamnya mereka belajar, Iya, iya. ya saya bina, saya bimbing mereka, mereka belajar. Kemudian temannya Dito ini juga memberikan kisi-kisi terkait persiapannya untuk menghadapi interview seperti apa nanti. Iya, 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 Nah, iya, iya. betul-betul kita kawal, Om. Hmm, hmm, hmm. Betul-betul kita kawal. Jadi tidak serta-merta Revan dipanggil terus dia datang ngetes sendiri aja. Dia berangkat sendiri aja menghadapi tes itu. Tidak dilepas. Tidak dilepas. Iya, iya, iya. Kita kawal dari nol, dari berkas saya bilang tadi, ya, sampai dia interview, kemudian kami melakukan pengawalan kepada dia, melakukan pembinaan, bimbingan dan pembekalan, ya. Jadi teman-teman yang tadi Dito, temannya itu yang sudah sudah melewati interview, Ya. tentu dia masih fresh, Iya, iya, ya. iya. Dia masih fresh di dalam pikirannya bahwa oh lu ini interview saya udah lewatin 2 minggu yang lalu mungkin Iya, iya, Jadi iya. masih fresh dia ngadapin itu seperti apa. Iya. Nah, ilmu itu yang disalurkan kepada Revansa. Oh. Betul. Jadi kalau istilahnya itu kita biasanya itu, saya kan dulu banyak bergerak di bidang kelautan itu. Saya selalu bilang bahwa agar nelayan-nelayan kita itu bisa handal di lautan harus ada alih fungsi teknologi. Nah, kayaknya pendekatan ini yang Hampir mirip. Bung Irfan lakukan. Ya. Orang-orang yang sudah punya pengalaman Ya. atau senior-senior Repan yang sudah pengalaman itu Betul. dipanggil untuk mengajari adik-adiknya. Betul sekali. Ini yang luar biasa. Ya, Nah, kemudian Pan, siap. tidak tertutup kemungkinan juga kan ini juga kan saya melihat itu ada beberapa kawan-kawan ya kayak katakanlah LSM Iya. atau apa dan sebagainya. Kemudian mereka kan biasanya memungut biaya tuh Oh ya, dari orang-orang yang ingin difasilitasi masuk di pekerjaan. Yang saya mau tanyakan, apakah Irfan memungut biaya bagi mereka yang mau masuk itu? baik. Sebuah pertanyaan yang sangat-sangatlah bagus, Om. Ya, Karena tentu pertanyaan ini juga tentu menurut saya sangat-sangat sensitif ya. ya, Eh, sempat dalam waktu 3 minggu yang lalu, kalau tidak salah ya, ya, itu basis kita di Kalau Muda itu Ya. sempat juga bertemu atau sudah full up saling mengikuti ya, 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 ya. saling full up antara Kalau Muda dengan Sangataku. Oh, Sebuah media Oh, media, apa ya. ya, media Media lokal lah, online ya. media online Betul, yang betul. lokal lah ya. Ah. Nah, di situ Sangataku juga memposting kegiatan kita, Ya. ya, kegiatan kita, dan ada beberapa postingan-postingan kita yang tentu juga mengarah atau mengatakan kepada apa yang menjadi pertanyaan Om tadi, Ya. tidak dipungut biaya. Tiga pun dia. Betul. Jadi sangat lucu Om memang. Kalau kita lihat di sana memang berbagai komentar ya. Di sana juga kita lihat pro dan kontra. Ya, 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 ya. Pro dan kontra. Maksud saya yang pro sah-sah saja kalau yang mungkin udah mengetahui ya, Ya, betul. atau udah sangat jauh masuk ke dalam Kaula Muda ini ya. Ya. Nah, yang menjadi kontra ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui rekam jejak kita. Oh, ya. Ya kan? Betul. Betul, tidak kita salahkan memang, Iya, ya kan? iya, Bahwa di Sangatta Om berkaitan dengan tenaga kerja, saya rasa bukan rahasia umum kalau tidak bayar. Betul. Bukan rahasia umum Om. Iya, iya, Tentu iya, iya. ya, mungkin pikiran kita ya ngecas aja di terminal, kita Iya. nyolokin kontak HP kita untuk Betul. ngecas aja harus bayar Om ya. Apalagi bekerja. Ya. Kan itu. Dan mungkin itu berbagai macam tarif yang diminta ya Iya, oleh iya. oknum-oknum ini ya. Iya, iya. Nah, akan tetapi saya tidak lakukan itu. Oh, tidak memungut biaya bayaran. Betul. Iya. Nah, jadi tentu ketika Om bertanya, mungkin boleh dong saya bertanya balik. Oh, boleh. Repan udah bekerja. Aha, Alhamdulillah melalui bimbingan dan Iya. pembekalan dari kita. Betul. Apakah saya pribadi ada atau pernah meminta pungutan dengan Om terkait kelulusan atau sudah bekerjanya Revan? Nah, kebetulan saya adalah bagian daripada orang tua yang Betul. difasilitasi oleh Bung Ipan. Ya. Betul-betul saya merasakan sesuatu yang mau hampir dikatakan ini sebuah gerakan yang dibangun oleh Irfan ini, gerakan sosial yang betul-betul memperhatikan
orang-orang yang ingin bekerja dan tanpa dipungut biaya. Ya. Dan itu saya rasakan. Betul Om ya. Alhamdulillah, Adinda Irfan itu, Revansa. Revansa, sudah 3 bulan, Alhamdulillah. dia sudah bisa Bekerja. menghidupi dirinya sendiri. Betul. Dan kalau tidak salah berapa tuh? 8 jutaan kalau tidak salah. Ya, kurang lebih lah segitu. Sebulan. Ya. Apa saya pernah atau ada meminta atau memungut dari orang tuanya Revan Om? Tidak ada. Alhamdulillah. Saya sebagai saksi bahwa memang Bung Irfan ini tidak pernah meminta apapun dari saya. Alhamdulillah. Termasuk juga tidak meminta untuk didukung. Iya, betul. Itu yang luar biasanya. Ya. Saya khawatir ini adalah sebuah strategi juga daripada Irfan agar supaya orang betul-betul murni ingin mendukung caleg yang benar-benar ikhlas membantu orang lain. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kan banyak tuh orang-orang tua yang ingin mengikut sertakan atau mendorong anak-anaknya untuk bekerja di perusahaan, tapi tidak menemukan fasilitator yang tepat. Mungkin ada yang tepat, tetapi harus bayar, Ya, tetapi si orang tua ini tidak memiliki apa-apa. benar. Bagaimana caranya agar supaya bisa masuk di kelompok kaula muda ini? Baik. Mungkin saat yang tepat adalah di tempat ini saya mengklarifikasi Ya. bahwa bagaimana saya bisa mengaitkan program mungkin ya Ya. ketenaga kerjaan ini Ya, dengan posisi saya sebagai seorang caleg Ya. saat ini. Ya. Kan gitu Om ya. ya, Gini Om, saya ambil singkat dulu cerita. Saya memang hobi politik praktis. oh ya, Hobi ya. sekali saya. Paham. Jadi mungkin dari musim pilkada, dari musimnya Ya. Ismu KB, Betul. kemudian juga ASKB, Ya. saya terlibat di dalam. Ya, ya. Jadi tentu tidak asing bagi saya bertemu dengan masyarakat Kutai Timur, ya, yang notabene-nya itu beragam pula Ya. suku dan agamanya. Betul. Ya. Ya. Jadi mungkin kita melihat dari salah satu sisi ya kemungkinan ada saya bertemu dengan masyarakat Ya, ya. ketika saya sudah sebagai seorang caleg Om. Ya. Artinya tidak berbeda dengan yang dulu saya lakukan, ya kan? Ketika saya juga turun ke lapangan, Ya. kemudian saya merangkul masyarakat, Ya. ya, agar saya bisa bagaimana masih saya Ya. bisa mengambil simpatinya masyarakat Ya. agar bisa masuk ke kita, Ya. kan gitu. Itu yang saya lakukan. Aha. Terlebih saya dihadapkan dengan apa sih bukti yang saya harus bisa berikan? Nah, itu rekam jejaknya. Betul tuh. Betul. Apa sih itu yang saya betul-betul saya tangkap Ya. ketika saya tuh udah duduk dan bertemu berhadapan dengan masyarakat. Ya. Tidak salah. Itu juga saya lakukan dan saya rasakan ketika masih menjadi tim sukses waktu itu ya. Iya, iya, Nah, jadi berkat pengalaman itu akhirnya gini, saya mencoba memberikan pengertian kepada masyarakat. Iya. Artinya tentu saya juga harus memberikan klarifikasi Iya. bahwa saya ini memang caleg. Iya. Kemudian saya baru nyalek. Iya. Katakanlah saya caleg pemula. Cara pemula. Betul. Iya, iya. Artinya sangat banyak sekali kekurangannya Om. Caleg pemula ini ya. Iya, Tentu kalau kita berbicara aspirasi, anggaran dan lain-lain kita tidak punya Om. Iya, iya, iya. Iya kan? Kita tidak punya. Jadi ini jadi PR saya. Iya. Bagaimana sih saya harus bisa menjawab ya tantangan atau pertanyaan dari masyarakat tadi? Apa sih yang bisa dibuktikan? Iya, Ya kan? iya. Maaf nih Om, Betul. kebanyakan orang juga kan nih caleg-caleg yang ya mungkin caleg kan banyak nih Om Iya, ya. iya, iya. Nggak mau repot lah ya. Nah, yang kadang-kadang tuh berpikir bahwa oh ini ada transaksional suara. Iya, iya. Katakanlah jual beli suara Iya, iya. ya. Tentu saya juga tidak kaget akan hal itu dan itu sudah lumrah menurut saya Iya. ya. Walaupun bagaimanapun acara dari panitia maksud saya KPU, Bawaslu kemudian lain Iya. mengkampanyekan atau menyerukan menolak money politik Iya, misalnya iya, seperti iya. itu. Iya, Ya, itu aja hanya merupakan ajakan ya. Iya. Yang tentu juga berkaitan dengan peraturan Iya, peraturan PKPU ya. Iya, iya. Itu. Ya, di sini juga saya pengen melihat daripada ajakan itu bukan saya mengajak masyarakat ini
jangan nyoblos ya. Ya, ya, ya. Jangan nyoblos saya kalau saya nggak punya uang, kan Ya, gitu ya. betul. Nah, ketika saya betul-betul berhadapan kepada mereka, eh, apa sih yang bisa saya buktikan? Ya. Tentu saya akan menawarkan kepada mereka apa yang saya bisa. Iya, iya. Kan itu. Iya, iya. Dari tadi yang sudah saya sampaikan bahwa saya ini caleg pemula, Ya. ya. Saya tidak pernah nyalek sebelumnya. Ya. Kemungkinan saya hanya adalah korban dari korban janji caleg sebelumnya saja. Kan gitu Om ya. Ya, Dan ya, itu sudah risiko saya. Ya, ya. Wajar seperti itu. Kan begitu. Ya. Artinya apa sih yang bisa saya lakukan untuk masyarakat ini? Kan gitu. Mhm. Tapi tolong ya, Ya. sesuai dengan kapasitas saya. Ya. Kalau misalkan masyarakat ini, coba Pak, ini jalan kami berlobang, jalan kami hancur, Ya. atau butuh seminisasi. Saya angkat tangan Om. Dari mana saya dapat aspirasinya? Ya, ya. Dari mana saya dapat anggarannya? Ya, Ya syukur kalau saya dapat dapat aspirasi dari partai saya sendiri, Ya, contoh ya, PAN ya. ya. Kemudian dari saya beli mungkin, ya kan? Ya, ya. Syukur. Ini enggak ada Om. Mhm. Jadi tentu saya tidak mau jadikan itu sebuah tantangan atau janji. Oh ya oke Bu, Pak, nanti saya cor nih jalan Bapak Ibu nih. Nanti saya Ini, kasih batu merah nih. batu merah dan Dua lain-lain. truk. Ya, artinya saya servis nih. Ya, saya tidak berani. Karena apa? Saya yakin bahwa itu adalah janji yang akan menjadi blunder buat saya. Iya, iya. Kan gitu. Iya. Jadi saya menawarkan kepada masyarakat yang saya mampu, Iya. yang saya bisa. Iya. Nah, jadi mereka bertanya, apa sih Pak yang bisa kita berikan kepada masyarakat sehingga Iya. masyarakat nih terlihat bukti gitu loh. Dan saya paham apa yang tadi dikatakan masyarakat ya. Karena masyarakat tuh serba-serbi nih modelnya Iya, Om ya. betul. Ada Betul. yang mungkin tadi murni nyoblos ada Iya, ya. iya, iya, Ada iya. yang juga tadi betul-betul ini berapa ini berapa? Iya, iya, Ya betul. caleg si A si B itu Iya, berapa? betul. Mungkin seperti itu Nah, ya. Itulah dinamika masyarakat di sebuah penyelenggaraan pemilihan legislatif betul, biasanya betul. ya. Tetapi saya tidak menyebut bahwa masyarakat semua begitu, tidak. Iya, iya. Ada juga yang menolak, wah saya tidak mau. Iya. Ya saya pengen lebih kenal dulu Aha. sama calegnya. Saya mau lihat program calegnya, Iya. apa dia bisa berbuat untuk masyarakatnya, apa Iya, yang dia lakukan kan gitu. Iya. Jadi tentu kita ini kan ingin menjadi wakil mereka, Betul, ya kan? betul. Tentu keluh kesah, Iya. kemudian problematika yang mereka hadapin. Iya. Nah, di sini saya ambil Aha. bahwa termasuk tenaga kerja, Ya. ya, yang dialami contoh untuk anak muda kita, Iya, adik kita bahkan yang baru lulus Om, Ya. menjadi problem utama Ya. ketika mereka yang nyatanya mungkin tidak setelah lulus tidak tidak melanjutkan kuliah nih Om. Iya, iya, Ya, iya. tidak melanjutkan kuliah mungkin berbenturan dengan keuangan Iya. keluarga dan lain-lain. Artinya, wah udah cukup saya nih lulus SMA, saya juga bisa ngelamar ke tambang. Iya. Nah, di sini saya tawarkan kepada masyarakat. Udah yang saya bisa, yang saya mampu dan saya bisa bantu untuk bagaimana saya bisa mengakomodir ya, Iya, mengakomodir ya. Iya. Anak kita dalam meraih masa depannya, Iya. contoh dia bisa masuk ke perusahaan tambang yang khusus ada di Sengatak Om. Iya, iya. Itu yang saya ambil. Dan alhamdulillah waktu itu jangankan Om, ya Om itu sudah masuk di pertengahan. Pertengahan ya. Ya, Berarti sudah lama sudah dari awal tahun Om. ya. Makanya saya bilang sama istri saya, sama tante, sama Repan, kok saya enggak tahu itu, saya bilang. Iya. Saya bilang Irfan itu dekat sama saya, sering diskusi sama saya, sering jalan sama saya. Saya baru tahu kalau ada begini. Itu artinya bahwa orang ini benar-benar tidak mau memperkenalkan dirinya ke masyarakat. Oh, saya bisa kasih masuk anak kamu tuh. Tetapi orang sadar, apalagi dengan adanya podcast ini, orang semakin terbuka. Oh, ternyata Irfan ini bisa memfasilitasi anak saya ini masuk di perusahaan. Ya. Dengan catatan tadi, Betul. bahwa Irfan tidak punya fasilitas khusus. Iya. Tergantung bagaimana anak itu bisa mengikuti strategi dan metode yang diterapkan Ya. kawan-kawan di kaula muda. Betul. Nah, jadi sebelum saya masuk ke metode itu, Ya, artinya bagaimana saya menggait ya, menggandeng sebuah tujuan bersama itu bisa tercapai. Iya, iya. Katakanlah saya butuh suaranya ini, Iya. masyarakat ini. Iya. Begitu juga yang bersangkutan tentu bagaimana dia bisa dan harus ya
memilih saya. Tentu seperti itu ya. Iya, Nyoblos nih iya, maksudnya. iya, iya. Ya mungkin kalau saya berpikir bahwa saya bilang tadi, ini ada money politik nih, Iya, saya iya, bilang. iya. Coblos saya. Saya mencoba bagaimana saya harus merubah mindset masyarakat Iya, ya. iya, iya. Tapi walaupun tidak semua ya, tetapi paling tidak sebagian daripada masyarakat Kutai Timur itu saya coba untuk pengaruhi. Iya, Artinya mempengaruhi mindset pemikiran tadi. Iya, iya. Karena saya menerapkan ataupun memberikan dampak ataupun program yang Iya. betul-betul bisa diuji kan Iya, gitu. iya. Nah, lalu terjadilah di awal tahun Om itu ya, sebelum Om masuk ya, itu yang saya tawarkan kepada, udah Pak Bu, udah gini saya tanya, si anak tadi memang kebetulan memang apa, kerjanya ngurir Om. Iya. Ya, kerjanya ngurir. Ya, ada banyak loh di situ ya. Kurir ya? Muda-muda itu masih ngurir. Iya, Ya, iya. saya juga tanya, kamu umur berapa? Ya, umur masih memang butuh produktif. Ada yang 22 tahun Iya. ngurir. Nah, di sini saya juga melihat bahwa wah, luar biasa nih anak-anak ini. Artinya seumuran mereka seharusnya mereka itu masa depannya itu lebih baik lagi gitu Iya, daripada iya, iya. kurir. Iya. Padahal dia berada di Sangatta. Iya. Ya, di mana kota tambang lah ya. Saya bilang tadi perusahaan besar tuh ada di sini. Iya, iya, Lah kenapa tidak harus mereka melamar? Iya. Iya, dia sudah melakukan. Dia mencoba melakukan seperti yang orang lakukan. Tetapi tidak lolos. Tidak lolos. Hah. Nah, itu yang saya bingung, ya kan? Iya, iya, iya. Dan dia juga bingung. Jadi, ya saya bilang gini aja, ya. Kalau kita ngelihat sisinya perusahaan, ya mungkin aku bilang saya nggak tahu ada kepentingan apa. Kan gitu. Intinya, apalagi kalau nih ada bahasa titipan orang dalam, dan ayo kita perangin sekalian. Iya, iya, Kan iya. gitu. Iya. Posisi saya sebagai pemuda Kutim, Iya. ya. Saya tidak mau lah ibarat kata di sebuah perusahaan juga terjadi tidak transparansi Iya, iya, terkait pengamoderan warga lokal. Tentu, ya kan? Nah, terserah mau yang seperti apa. Iya. Kan gitu. Kita akan lakukan. Iya. Kita akan ikuti. Iya. Ya, tentu sebagai masyarakat juga ketika saya membawa anak ini tadi bekerja untuk masuk melamar, Iya. harus lewat tes ya, Pak. Oh, silakan. Iya, iya. Tidak apa-apa. Kami akan profesional. Iya, iya, iya. Kami akan mengikuti tes by tes. Kan kita ikuti. Iya. Nah, di sini Om saya ikut berpartisipasi pada masyarakat ketika sebuah peluang saya lihat di depan mata. Iya. Nah, berbeda dengan orang lain Iya. ketika mungkin ini saya ada teman bilang kebetulan butuh anak laki-laki untuk Iya. driver contoh nih Nah, ya. Kebetulan saya driver Nah, ya kan. Nah, jadi mungkin dari dia mulai tes, apalagi si anak ini tadi non pengalaman Om. Ya, non pengalaman. Kebanyakan yang saya temui itu baru lulus sekolah. Baru lulus sekolah. Betul. Kan tentu kan belum pernah melamar nih. Betul. Belum pernah mencoba melamar gitu. Dan tidak ada pengalaman. Tidak ada pengalaman. Ya, Sangatlah non-skill. minim. Non-skill. Ya, ya. Sangat minim ya. Hmm. Karena betul-betul saya pikir wah ini harus dibina ini. Ya, ya. Ya, saya diunggulkan dengan anak ini usianya produktif. Ya. Nah, di sini saya mencoba saya memoles dia, Ya, kemudian ya, saya membentuk karakternya, kemudian saya membentuk mentalnya Iya, ketika iya, karena di tahapan tes per tes itu yang nanti akan dia lalui Iya, gitu loh ya. iya, iya. Nah, jadi mulailah saya di awal ketika anak ini saya bilang udah kamu nanti ikutin kita ya, saya bilang saya akan menjadi seorang kakak lah untuk Iya, kamu iya. karena kamu akan mau tes Iya. ya. Nah, waktu itu dia mendapat posisi operator Om. Si kurir tadi ini. Si kurir tadi ini. luar biasa. Alhamdulillah. Ah, Ya, dia menjadi dapat posisi operator. Karena Operator. waktu usianya itu masih 22 tahun. Ya, menjalani 23 kan Iya, gitu. iya, iya. Jadi, saya tidak mau membuang kesempatan ini karena ini peluang menurut Iya, saya. iya. Nah, ketika kita melamar, langsung ada panggilan. Nah, Seperti yang Repan, Iya, ya iya, kan? iya. Bahkan kita berpikir bahwa Repan waktu itu wah Repan ini kamu harus turunin berat badan deh. Karena saya bilang menurunkan berat badan tidak semudah kita harus menaikkan berat badan. Iya, iya. Itu PR-mu saya bilang. Betul. Jadi ya Kak bilang, nanti saya akan nge-gym dan lain-lain. Iya. Oke, enggak masalah. Kita waktu itu Om ya. Betul. Saya ingatkan kepada Om waktu itu, Om, ketika kita sudah melakukan masukkan lamaran, saya Iya, bilang kan iya. kita ngelamar seperti orang lain. Hati-hati Om, siapa tahu aku bilang itu nanti dipanggil. Iya. Ya kan? Dengan posisi yang tidak siap, Repan posisinya masih gemuk begitu. Betul. Nah, yang kita khawatirkan nanti ketika dia MCU, Iya. dia kena BMI-nya atau Betul. obesitas gitu loh. Betul. Jadi sehingga pull up. Iya, iya. Nah, itu sangat merugikan kan Iya, gitu. Apalagi kalau tahapan per tahapan yang dilalui dari awal itu mudah saja kan Iya. gitu dapat dilalui. Nah, kemudian
si anak kurir ini tadi minim pengetahuan dan lain-lain, namanya orang kurir Om kan, Iya, iya. nggak pernah ngelamar gugur terus, Nah. ngelamar sini gugur terus, Iya. gitu. Akhirnya dia dipanggil. Nah, karena memang dilihat dari usianya sangat muda ya Iya, waktu iya, itu, iya. diberikan posisi operator. Kebetulan saya juga punya teman Nah. memiliki posisi operator, Oh, persis seperti yang dia pegang yang si kurir ini. si kurir ini tadi. Jadi saya panggil Om, Iya. saya panggil, saya bilang saya minta tolong kamu ya, datang sini. Oh siap Bang, kamu op Pak? Op bilang. Iya. Udah. Kebetulan aku bilang saya ada membina pemuda ini, saya Iya, bilang iya. karena besok dia mau tes, saya bilang tes interview. Tolong saya bantu bina kita sama-sama, aku bilang agar dia mendapat kisi-kisi minimal, Iya, ya iya, kan? iya. Bagaimana proses dia menghadapi interview itu, Iya, ya. iya. Itu kami lakukan by one Om, test by tes. Iya, iya, Dari iya. tes interview ke tes selanjutnya selalu kami kawal. Oh, Mengawal itu bukan mengawal ke perusahaan loh Iya, ya. iya, iya. Ketika dia duduk, kemudian dia tes, terus kami di sampingnya, oh, tidak enggak. Om. Bukan. Bukan seperti Iya. itu kami ngawal. Iya, iya, Ya, kami mengawal membentuk dia Om. Dari karakternya, dari Iya. pengetahuannya, Iya. dari kemudian keberaniannya, ya, agar dia nanti di interview tidak gugup bagaimana, Iya. dia tidak panik seperti apa. Iya, iya, Nah, ketika menghadap jawaban yang mengagetkan, Iya. ketika dia di press umpama, bagaimana posisimu, ya kan? Nah, kita kasih dia kisi-kisi itu, ya kan? Jadi ada perkuatan mental di situ. Mental kita berikan. Nah, kekuatan. oke, Pan. Sambil disantap dulu kopinya. Pak. Oke, siap Om. Terima kasih. Tadi bersemangat betul tuh. Iya, Ini ada pertanyaan menarik nih dari penonton. baik Om. Buat Irfan sebagai salah seorang anak muda Kutim yang peduli terkait dengan kaum muda atau kaula muda yang ada di Kabupaten Jawa Timur, agar bagaimana mereka bisa masuk di perusahaan untuk bekerja, apakah di tambang atau di perusahaan kelapa sawit. Oke. Ini pertanyaannya. Kita ini dari Surniasa Ahmad. Siap. Kita yang dari luar kecamatan maupun kabupaten, bisakah difasilitasi Om? Bantu, jawab dong. Bisa. Ya, Kenapa tidak? Ya, Ya ya, kan? ya. Artinya gini, ya. Saya juga sempat membina pemuda, artinya di Sangatta ya Om. Iya, iya. Ketika mereka mendaftar yang secara online itu, Oh, ya, Iya. yang fresh graduate-nya itu Iya, ya, iya, yang betul-betul untuk yang non skill tetapi Betul. usianya produktif dan Iya. itu dibatasi Om, Aha. tentu Aha. dibatasi 18, 23 dan tinggi badannya juga dibatasi. Iya, iya, iya. Namanya memang fresh ya, khusus untuk yang betul prospek masa depan. iya. Nah, kebetulan perusahaan yang mengadakan membuka lowongan kerja itu adalah PT KPP, Oh. PT Kalimantan Prima Persada yang ada di Kaliurang. Oh, di Kaliorang. Tentu. Yang diindeksin itu. Benar. Tentu. Ah. Untuk saudara kita siapa yang tadi bertanya? Suryansa Ahmad. Tentu untuk saudara kita yang Suryansah Ahmad, katakanlah posisimu itu di Kaliurang, ya. Mau melamar di Sangatta, kenapa tidak bisa? Ya, Ya kan? Ini Kutim. betul. Ya kan? Kita tidak melamar di Banjarmasin. Ya. Kan gitu. Kita tidak melamar di Samarinda, ya Betul. kan? Karena masih area Kutim. Kenapa Ya, tidak? ya. Ya. Nah, bahkan yang saya bilang tadi, kita di Sangatta ketika PT KPP membuka lowongan kerja, kami ikut, Om. Ya. Alhamdulillah 1 tahun ini PT KPP udah ada 3 kali kalau nggak salah, dia sudah membuka lowongan pekerjaan. Kita sudah meloloskan pemuda Kutim 7 orang, Om. 7 orang di PT KPP. 7 orang di PT KPP. 1 orang sudah diberangkatkan ke Bogor, Jawa Barat untuk trainingnya. Ya, dia di Kostrad, Om. Oh, jadi begitu mereka diterima. Ya, Tidak betul. langsung diterima di itu, Ya. langsung disekolahkan lagi keluar. Disekolahkan lagi. Wah, luar Jadi biasa. dia nanti trainingnya justru tidak di Sangatta, di Kota Oh, Timur. iya. Gitu loh. Dia malah keluar, ya. Nah, itu anak Sangatta, Om. Kan gitu. Karena saya melihat di sini Kaliurang juga kan bagian daripada Kutai Timur. Iya, betul. Kan gitu. Nah. Nah, jadi mungkin ada sedikit untuk apa yang perlu jadi Nah, yang perlu dilihat untuk saya bilang tadi Suryansah, ya. ya kan? Ya tentu kita juga Suryansa yang diterima di KPP, Ah, kemudian disekolahkan lagi di Bogor.
Alpin ini. Oh, Alpin. Nah, ini Om. Nih. Hmm. Ini ya. Coba tuh, diperlihatkan. Ya, ini. Coba diperlihatkan. Pan. Ya. Ini posisinya di Jawa Barat nih, di Bandung, di Kostrad, Om. Ya. Nah, jadi ini pemuda Sangatta, Om. Iya, iya, iya. Bisa enggak diperlihatkan? Ya, nih. Nah, tuh. Diperbesar, diperlihatkan. Nah, nih. tuh. Oke. Nah, ini juga dia ini kan anak Sangatta, Iya. ya, tinggal di Hidayatullah, dinyatakan lolos perekrutan PT KPP. Oh. Gitu loh. Iya, iya, iya. Bayangkan, KPP kan ada di indeks SIM, Om. Iya. Di Kaliurang toh? Kaliurang, betul. Kenapa jadi Sangatta anak Sangatta bisa lolos? Oh. Ya kan? Kalau kita ngelihat posisinya, ya kan? Kaliurang itu bagian daripada Kutai Timur. Stop dulu. Jadi kalau orientasinya saja untuk caleg, kan Irfan tidak mendapatkan suara dari situ karena dia sudah di Kaliurang. Kaliurang. Alhamdulillah keluarganya saya dapat, Om. Oh, keluarganya Iya, ini luar biasa. itu. Ini. Jadi alhamdulillah keluarga tadi ketika si anak si anak ini sudah dinyatakan lolos, kemudian dia sudah berangkat ke Bandung, Cibubur, udah mesti mungkin ya enggak lama balik lah ya. Entah apakah dia sempat nyoblos di sini atau tidak. Ya saya rasa ya saya harus apa namanya harus per saja. Artinya yang alhamdulillah sini saya dapat adalah dukungan dari keluarganya. Dukungan dari keluarganya. Ya, betul, dukungan dari keluarganya. Contoh nih seperti ibu dan bapaknya. Ya, karena yang saya lakukan menurut mereka adalah wah luar biasa bapak ini, ya kan? Caleg ini luar biasa. Dia sudah membuktikan kepada kita sebelum dia duduk. Gitu loh. Woi, mungkin saya agak-agak tersanjung jadinya mendengar kan? Ya karena betul-betul saya buktikan. Dan itu terbukti. Terbukti, Om. Uang 500.000 itu tidak menjadi apa-apa. Nah, itu uang yang 1 juta itu tidak apa-apa. Betul. Tapi ketika anak saya Izin, Om, fasilitasi seseorang dan masuk goal dia bekerja di situ untuk masa depannya. Katakanlah seperti Repan, 1 bulan bisa mendapatkan 8 juta. Oh, 8 juta. Ini sudah 3 bulan. 3 bulan sudah berjalan. Tidak ada artinya uang 1 juta. Betul. Nah, disinilah yang kenapa jadi saya lihat masyarakat nih gini. Bagaimana seorang caleg ya? Bagaimana upaya dan karakter dari seorang caleg itu juga menjadikan masyarakat itu sebagai masyarakat yang pandai memilih, Om. Mencerdaskan pemilih. Itu yang harus kita lakukan, yang tidak kita upayakan. selalu melulu dengan amplop. Betul. Tetapi bagaimana seorang caleg bisa bekerja maksimal memikirkan masyarakat agar supaya apa yang masyarakat butuhkan itu bisa dijawab dengan program-program seperti Irfan. Iya, betul. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita berpikir uang ya, ini maaf Om, bukan mudah-mudahan ya ini jadi isu-isu yang di luar yang kurang pas menurut saya. Akan tetapi kalau kita berhitung saja ya, contoh nih kita berhitung, katakan saja ketika dia tidak bertemu saya, mungkin dia bertemu dengan oknum di luar sana, di Sangatta. Kemudian yang bersangkutan juga mempunyai kemampuan ataupun koneksi yang bisa membantu dia bekerja. Tetapi dipungut biaya. Itu yang banyak saya dengar. Misal begitu ya Om ya. Bahkan ini jujur saya mau ngomong, ada tetangga saya di Jogja ini. Sudah menyerahkan uang sekian juta. Tapi anaknya tidak lolos. Nah, itu dia. Sebenarnya dari orang itulah sehingga informasi itu bahwa Irfan bisa memfasilitasi anak-anak muda yang betul-betul ingin serius bekerja. Dan ketika tetangga saya itu ke Irfan, kebetulan tetangganya siapa tuh? Bu Robi di belakang itu. Ibu Siti. Ibu Siti kan? Ketika ditangani oleh Irfan, 1 sen pun tidak dipungut biaya. Itu yang membuat saya kaget juga. Kok bisa Irfan ya memasukkan orang? Bagaimana caranya? Nah, saya coba dan alhamdulillah Repan bisa masuk. Dan kaget juga, kok begitu cepat? Nah, ya itu. Artinya gini, kebetulan perusahaan yang bersangkutan tempat kita melamar tadi, itu ada kebutuhan. Oh, berdasarkan gitu. kebutuhan makanya cepat. Iya.
Nah, jadi seperti itu ya. Ya. Dan Bukan berarti karena itu anaknya OMBP. oh tidak. Dikawal setengah mati. Tidak Om, tidak. Jadi jangan salah persepsi bahwa Iya, kita iya. mengawal sebilang bukan berarti Repan besok interview terus Iya, kemudian iya, kita iya. dampingi, Iya, tidak, iya, ya. Nah, jadi kita mengawal dia bagaimana posisi dia harus tentu dari awal ya, dari persiapan pemberkasan namanya, Iya, iya, ya. iya. Tentu itu jangan kita sampai salahkan. Iya. Ya mungkin kalau di perusahaannya tentu yang menjadi syarat wajib adalah vaksin, Om. Vaksin. Jadi vaksin itu harus lengkap. 1, Iya. 2, 3 booster ya. Iya, Itu harus lengkap. Nah, kewajiban saya mengawal dia tadi bagaimana lamaran si Repan ini tadi betul-betul tidak kurang. Gitu loh ya. Artinya memenuhi kriteria. Iya. Sehingga dia dapat dikatakan ketika nanti verifikasi data ya kan, berkas, dia lolos. Iya. Itu yang saya betul-betul kawal mulai dari Iya, awal. iya, iya. Jadi saya bilang, Repan, kamu harus siapin ini ya, ini ya, jangan sampai tertinggal. Iya. Dan sebelum dia masukkan di amplop, saya periksa lagi. Iya. Nah, kebetulan temannya juga yang di sini, kakak senior lah, Iya, katakan yang iya. sudah kerja, saya minta tolong periksain dong. Ya kan, barangkali nanti ada yang terselip ataupun kekurangan. Iya. Oh, enggak, aman. Iya, Wah, iya. sudah full lengkap. Nah, tentu ketika kita sudah memberikan lamaran ini, dia melamar ke perusahaan yang dituju, Iya. ya, akan menjadi sangat jelas dan hasilnya memuaskan. Artinya, wah ini anak kalau dia postur tinggi, Iya. ya kan. Kemudian posisi usia sangat muda. Iya. Berkas yang dia lampirkan di sini sangat lengkap. Iya. Wah, coba kita panggil. Lalu adalah pemberitahuan namanya interview oleh pihak perusahaan yang tadi tempat kita melamar, Om. Nah, Gitu. pertanyaan selanjutnya, apakah selama Irfan melakukan semacam aktivitas lah, membantu anak-anak muda kita di Kutim, dan tadi seperti yang dikatakan bahwa bukan hanya anak Kutai Timur saja, bukan hanya anak Sangatta saja, Iya. tetapi anak dari Kaliorang, Ada ya. anak dari Sangkulirang, Iya. anak dari Wahau, Betul. dan hampir 18 kecamatan. Iya. Bahkan kemungkinan besar ada anak dari kabupaten, kota di luar Ada juga Sangatta yang kita bantu. yang dibantu. Iya, ada. Ya namanya bagi saya membantu orang saya tidak akan menolak. Nah, Iya kan? iya. Saya tidak akan tolak di mana posisinya kalau memang Allah itu memberikan izin ataupun memberikan tempat kepada saya. Iya. Oh, dengan ini si Hmm. anak ini mungkin dapat rezekinya. Iya. Ya, ayo kita jalanin. Iya, iya, iya. Kita akan coba. Nah, bahkan di dalam tes, Iya. di dalam proses ini tidak semua juga Om yang di sini berhasil. Iya, iya. Ada juga yang gagal. Ada juga yang gagal. Yang gagal ini kebanyakan yang di luar konteks kita. Oh. Di luar dari aturan ataupun daripada hasil pembinaan kami. Oh. Ya, kemungkinan saya bilang tadi ya kamu kalau nanti interview kamu biasa-biasa saja, ya kan? Nah, kemudian kamu jangan panik, jangan gugup dan lain-lain. Kan gitu. Nah, Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih. baik Om. Biasa ini pertanyaan muncul dari Sugar. Oh, Kalau seumur Sugar bisa nggak katanya? Sugar udah berapa tahun umurnya? Ya, kira-kira 35 tahun lah Sugar tuh. Kalau 35 tahun itu batas untuk non skill biasanya. Oh, non skill ya? Ya. Oh. Nah, sementara saya rasa Sugar belum ada non skill. Non skill ya. Iya. Belum ada skill kalau Sugar karena Oh. Sugar kalau nggak salah dia mantan daripada tenaga kerja kontrak daerah Iya, TK2D. TK2D. Betul. Iya, betul. Jadi tidak ada yang merujuk kepada pengalamannya ke Iya. bidang tambang. Ah. Dan sekali lagi mohon maaf Ya, ya, bukan saya bilang tidak bisa. Iya. Kalau mau coba yo. sebenarnya Sugar itu tidak cocok di tambang. Iya. Dia itu cocoknya jadi jurnalis. Itu kalau Sugar. Betul, saya setuju Om. Iya. Ya. Hanya Sugar ini harus fokus. Iya kan? Itu pertama. Kedua harus beristri dulu. Iya. Supaya bisa fokus. Kebetulan kan Irfan ada hubungan kekerabatan dengan Sugar. Benar. Ya, saya mengenal juga anak ini. Iya. Anak ini juga anak yang suka apa ya aktif di luar lah ya. Iya, iya, Artinya dia lebih senang kumpul, Iya, kemudian iya, mencari iya. hal-hal baru Betul, di luar betul, sana betul. yang tidak di luar pekerjaan. Iya, iya, iya. Yang saya bilang tadi. Nah, itu yang mungkin saya rasa ketika mudanya kemana nih Sugar? Iya, iya, Kan iya. gitu. Iya, Ya, tapi iya. saya larikan lah mungkin anak Sugar ini seperti anak aktivis lah. Iya, Om, iya, iya. seperti itu. Betul. Ya. Nah, kemudian jadi ada juga nih Om yang tidak Ya. lolos ya Om. Ya, mungkin Ya, tadi tadi di keluar. kita kembali ke situ, ke Iya. konteks kenapa mereka tidak lolos.
Pertama mungkin ya ketika dia interview ya, kita udah sama Om, tidak membedakan mungkin waktu kita memberikan metode ataupun arahan seperti yang sudah lolos ya, Iya. tidak berbeda, Iya. sama. Tapi ya saya pikir anak ini tentu sebelum saya kita lihat untuk kita bantu ya, kita lihat dulu karakter anak ini, Iya, iya, gitu loh. Aha. Kadang ya namanya anak-anak ya, muda ya, labil Om ya. Iya. Ya untuk bertanya aja dia malu Om. Betul. Nah, sampai kita tanya malu kenapa? Ya. Sebenarnya dia pengen tanya tapi malu dan takut salah, gitu loh. Nah ini yang betul-betul kami pengen rubah gitu loh. Dan itu kalau tidak dirubah, saya percaya saya bilang kamu pasti gagal. Ya, ya, ya. Jadi kamu harus memulai dari dirimu sendiri. Itu yang kami terus press ke mereka, ya anak muda. Maklum Om, namanya anak muda kan, yang baru lulus sekolah apalagi Om tidak ada pengalaman ya. Ketika di press sama orang, ditanya sama orang, Langsung gugup. dibentak sama orang, panik, gugup dan lain-lain, kan gitu loh ya. Padahal itu uji mental sebenarnya. Ya, uji mental. Ya tentu kita juga harus tahu ya, kayak model seperti perusahaan Pama ya. Perusahaan Pama itu kan betul-betul semi militer itu. Iya, iya. Iya, ya mungkin Revan udah alami itu. Betul. Nah, tapi alhamdulillah Revan mampu melewati karena ya tadi dia menguasai arahan kami. Iya. Iya kan? Iya. Dia menangkap pera yang nama si bilang tadi menghadapi seleksi itu. Iya, iya. Dia mampu. Nah, akhirnya dia bisa melalui itu. Ya, mungkin kurang lebih lah kalau untuk yang di Sangatta itu ada berapa ya? 3-4 orang lah Om yang tidak lolos. Oh, yang tidak lolos, ya, tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk mengatakan bahwa kamu gagal itu udah berakhir semua. Tidak. Oh, jadi kalau yang tidak lolos itu ya itu bisa lagi. Bisa lagi Bisa Om. mengulang lagi. Iya. Oh. Bisa mengulang lagi. Justru dia lebih baik ya ketika dia mengalami kegagalan. Artinya, oh saya kemarin gagal di mana? Nah, disitulah yang harus betul-betul kita dorong dia untuk berubah, kemudian untuk memupuk lagi ya sampai kita ya kembalilah contoh ya introspeksi diri lah kan gitu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah selama ini ada yang pernah gagal kemudian ditarik ulang, dibina ulang, dikawal ulang dan lolos? Lolos Om, alhamdulillah. Ada ya? Ada. Oh. Bahkan 2 kali Om gagal. Ya. 2 kali gagal? Ada 2 kali gagal. Iya, alhamdulillah terakhir lolos Om. Oh. Ya. Siapa dia? Nasril. Oh, Nasril ya. Nasril ini halo Nasril, kamu pernah gagal, tapi saya senang sama kamu. 1000 kali gagal lebih baik daripada tidak pernah mencoba sekalipun. Betul. Itu prinsip orang-orang yang punya semangat melakukan atau mengejar cita-citanya. Dilanjut. Betul. Nasril ini kebetulan karena berhubungan juga dia dengan Ibu Kades ya. Oh. Nah kebetulan dia adik daripada Ibu Hamriani Kasa. Oh, adanya kepala desa. Iya. Kepala desa Singa Gembara ya. Nah, kebetulan kan saya tinggal juga di desa Singa Gembara nih Om. Ya, saya rasa saya hafal lah ibaratnya kan dengan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan lain-lain di wilayah saya sendiri ya. Saya hafal. Nah, kebetulan Nasril ini 2 kali gagal ya. Apa sih yang menjadi kegagalan dia? Kami pelajarin bersama Om. Iya. Dia evaluasi ulang. Betul. Dari dia waktu itu dari operator dia gagal, kemudian mekanik dia gagal, yang terakhir dia tireman Om. Posisinya tireman. Tireman apa? Yang urus ban-ban besar itu loh ya. Oh, iya. Ya, tireman. Nah, alhamdulillah bahan kami untuk merubah dia menjadi lebih baik lagi ya. Artinya 2 kali kegagalan itu. Hal yang sama Om, ya. Dia gugur di psikotes. Gitu loh. Di situ kami memberikan dia lebih pembelajaran atau pembekalan yang lebih fresh lagi mengacu kepada kegagalannya tadi. Dan alhamdulillah ya, Nasril sudah kurang dari 1 bulan dinyatakan lolos Om, dan sudah bekerja di PT Pelindo, supply ke PT Pama. Alhamdulillah posisi di Tires. Jadi ini yang luar biasanya dari kelompok kaula muda yang Bung lakukan itu, karena anak-anak yang gagal itu tidak dibiarkan gagal terus. Betul. Akan tetapi ditarik ulang, diberi pembekalan, kemudian dievaluasi di mana gagalnya. Betul. Kemudian didorong lagi maju. Benar. Dan berhasil. Berhasil. Contoh sih Nasril tadi. Nasril. Itu bukan hanya Nasril.
Oh. Bahkan ada mungkin kita tahu Om Putra. Putra ya, ya. Putra yang dulu pernah ketemu tuh Om Iya. ngantar Repan, Betul, itu betul. sama. Pernah gugur, pernah gagal juga. Malah diinterview Oh. gugurnya. Iya, iya. Operator dia waktu itu, Ya, posisinya dikasih. ah. Dan sekarang dia di pompa, di watering. Oh. Iya. Iya. Ya kan? Ya mungkin rezekinya di situ, Om. Iya. Ya. Iya. Ya bagi kami ya saya tidak mau ketika mungkin saya melihat para pemuda ini ya saya melihat bahwa saya pengen main hati dulu lah. Nah. Ya kan? Main hati itu artinya saya tidak melihat mereka ini anak atau adik orang lain. Iya. Saya melihat bahwa dan merangkul mereka nih seperti adik-adik saya sendiri. Iya. Anak-anak saya sendiri lah ya. Jadi saya tidak mau ketika kegagalan itu menjadi dia frustasi. Iya. Menjadi dia down, ya kan? Kemudian dia tidak mau lagi nyoba. Iya. Nah, itu yang betul-betul saya tanam kepada adik-adik ini. Iya. Alhamdulillah berkat daripada kesabaran kami juga Iya. ya. Karena namanya kepala orang ini kan banyak, Om. Nah, Ya kan? di sini hebatnya nih. Menghadapi anak-anak muda itu. Benar. Kalau tidak berlipat-lipat kesabaran yang Ya. kita miliki, Ya. bisa stres kita. Benar, Om. Karena ya tadi anak muda ini kan ada yang pendiam, Om ya, ada yang pura-pura ngerti, ya masing-masing lah ya posisi mereka ini ya. Karena bentuk kepala aja mereka berbeda. Ya. Tentu hati juga bagaimana kan? Ya. Nah, itu yang betul-betul jadi press buat kami bahwa kami memang harus sabar Ya. ya, harus sabar. Jadi saya berpikir bahwa saya ini harus bermanfaat untuk mereka. Ya. Akan tetapi ketika saya ini manfaat saya untuk mereka hanya kayak dibatasin, saya rasa saya tidak perlu, Ya. ya kan? Jadi saya harus betul-betul sabar. Dari hati saya main tadi saya bilang ini saya anggap memang adik saya. Jadi wajar kalau dia gagal, dia salah, tentu saya akan menganggap tuh hal yang biasa. Iya. Gitu. Nah, ini ada Putra komentar kebetulan. Oh nih. iya. Putra itu saya sendiri, ini Nadila. Iya. Itu murni dari kesalahan saya sendiri. Oh, Memang. Dan itu sangat kesalahan terbesar saya katanya. Dia akui sendiri di si Putra nih. Ya, betul Om. Putra tadi Putra ini memang dia mengakui ya Ya. kesalahan dari dia sendiri, keluar dari arahan saya, Ya. keluar daripada apa yang mestinya harus saya hindarkan jangan Ya. lakukan dia lakukan, kan gitu loh ya. Mungkin ya agak sensitif Om. Ya. Kenapa waktu itu Putra ini bisa gagal? Mungkin dia ya maklum lah anak Ya, muda pergaulan ya, Om ya. ya. Nah, besok dia mau interview, dia pergi minum sama teman-temannya. Oh, luar biasa. Minuman alkohol itu. Oh, malamnya. Iya, malamnya. Padahal besok dia tuh mau interview. Nah, lo Putra, makanya berhenti minum minuman keras. Tapi alhamdulillah Om, dia berjanji dengan saya. Ya. Sempat 1 minggu saya diamin dia, kemudian 2 minggu selanjutnya teman-temannya juga bicara sama saya, Ya. termasuk Putra. Dia menyesali apa yang dia lakukan. Aha. Kemudian dia menyadari bahwa dia sendiri yang membuang rezeki dia. Kan Yang gitu. menariknya Irfan ini pure membina anak-anak muda di Ya harus kita lakukan. Kabupaten Kutai Timur ini. Ya. Membinanya bukan hanya secara itu, tapi pendekatannya secara hati. Ya. Dan saya pikir jarang orang bisa melakukan itu. Nah, Terima kasih. bersyukurlah anak-anak muda di Kabupaten Kutai Timur ini bertemu dengan Irfan yang dulunya ada sebagai kurir, sekarang sudah menjadi operator. Ya. Kalau operator gajinya berapa tuh? Operator kalau tergantung Om, dia kalau PAMA mungkin kayak ya fresh graduate itu Iya. ya, yang itu ya kurang lebih ya dia sampai 10 ke atas Om. Luar biasa Ya. ya. Kalau hanya sekedar di labor supply mungkin ya di antara 10 pas atau di bawah 10. Di bawah 10. Iya. Di atas 8 juta. Di atas 8 juta. Iya. Ya, kalau yang operator yang melalui labor supply karena dia kan pihak kedua ya. Mhm. Gitu. Nah, saya pikir gerakan yang dibangun Irfan ini saya khawatir gini loh. Karena kan ada visi misi ASKB itu ingin menciptakan lapangan kerja, bukan menciptakan lapangan kerja, tapi mendorong orang Kutai Timur ini sekitar 40.000 orang untuk bekerja. Nah, saya pernah berdiskusi dengan sekretaris Disnaker bahwa target daripada ASKB itu sudah masuk sebenarnya. Ya. Bukan hanya bekerja di bidang tambang, perkebunan kelapa sawit, bahkan di sektor informal lainnya. Nah, ini kan yang orang-orang biasa soroti.
Mana mungkin bisa 40.000 sampai 50.000 orang. Ya, betul. Tetapi kan ini belum selesai di pemerintahan ini. Hmm. Kalau kita mau jujur dari hati menyatakan bahwa program 50.000 tenaga kerja itu bisa berhasil dilakukan oleh pemerintahan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang. Dan salah satu kontributornya adalah Irfan yang telah ikut mendorong anak-anak kita untuk bekerja Ya. di perusahaan-perusahaan tambang Ya. yang ada di Kota Sangatta atau di luar Kota Sangatta ini. Ya. Nah, Pan, kita lupakan dulu itu. Om mau bertanya nih, Ya, kan dulu menjadi TK2D, siap. kemudian resign, Betul. ya kan? Apakah resign karena ingin jadi caleg atau gimana tuh? Gimana? Om? Bisa diulang? Pernah menjadi tenaga kerja apa? TK2D ya. Iya. Kemudian resign jadi Iya, TK2D. TK2D itu. Apa karena ingin jadi caleg atau gimana tuh? Tidak, Om, sebenarnya. Ah, Karena menjadi TK2D di Kutai Timur itu juga sudah saya hampir 16 tahun, Om. oh, Iya, di TK2D ini ya. Dari awal dulu dari Dinas Kehutanan saya. iya, iya. Mungkin waktu itu terakhir ada musibah kebakaran, kemudian ada perampingan instansi. Mhm. Nah, kemudian Dinas Kehutanan Kabupaten itu diambil alih oleh provinsi. Iya. Ya, akhirnya ya kita kocar-kacir. Ya, kenapa saya tanyakan itu? Karena ada kaitannya nanti fungsi Anda sebagai anggota DPR. Harus juga anggota DPR itu harus juga mengetahui seluk-beluk birokrasi di eksekutif Betul. agar supaya bisa menjadi lawan tanding, bukan lawan tanding dalam arti berjagur, bukan, Ya. tetapi lawan tanding dalam hal berpikir bagaimana agar supaya instansi terkait atau dinas-dinas terkait itu bisa dikonfrontasi dengan kritik yang keras dari anggota DPR karena sedikit banyaknya mereka sudah tahu Betul. terkait dengan bagaimana seluk-beluk di eksekutif itu. Nah, Pan, organisasi yang Irfan selain menjadi TK2D tadi itu, kan pasti ada organisasi-organisasi misalnya Om. LSM dan lain Ada. sebagainya. Masih ketika saya masih jadi di TK2D, kita ada wadah, Om, ada sebuah organisasi kita, Ya, yaitu Persatuan TK2D Kutai Iya. Timur, gitu. Nah, kemudian ketika kami membentuk TK2D Kutai Timur ini, ya bukan kami menganggap kami harus menjadi saingan untuk Porkom ya, Iya, karena iya, kebetulan ada juga yang namanya Forum Komunikasi TK2D Kutai Iya, Timur. iya. Tidak, ya kan? Ya, karena menurut saya ya kalau kita berbicara TK2D ini tidak semesti forum saja yang harus Iya. punya kan, karena kebetulan saya juga bukan merupakan dari Porkom Iya, ya. Kalau dikatakan Porkom Kutai Timur ya, TK2D Kutai Timur, tentu saya menjadi bagian di Iya. dalamnya. Ini tidak Iya. ya. Nah, ketika kita membentuk sendiri ya, anggaplah ini sebuah kekuatan kita. Oh. Ya, yang mana kita juga harus mestinya bersatu berjuang bagaimana kesejahteraan TK2D ini mesti harus diperhatikan. Kan gitu. Ya, jadi Irfan salah satu penggagas tuh. Ya, kebetulan kita penggagas. Nah, kemudian saya sebagai ketua umum waktu itu, Oh. karena kan di sana nanti ada juga untuk mubesnya ya, karena udah mungkin kurang lebih berjalan 3 tahun ke 4 tahun itu, Yeah. tentu nanti kan berganti ya, Yeah. dan posisi saya juga pasti kan diganti Yeah. ya. Nah, akhirnya dari sisi TK2D ini juga ya mungkin saya sudah kurang lebih sekitar 15 tahun Om ya di situ ya. Saya suka dukanya saya paham. Ya. Ya kan? Suka dukanya apalagi terkait masalah gaji, kemudian dan lain-lain ya. Ya, ya. Nah, itu tentu jadi PR saya juga. Ya, ya. Ya kan? Mudah-mudahan nanti kalau misalkan saya pun keluar dari TK2D berkat dorongan dan saya didorong juga oleh teman-teman saya di TK2D untuk agar maju ya. Ya. Jadi jangan lagi kita mendukung orang lain. Ya. Saya yang harus didorong maju. Ya, Wah, luar itu biasa. yang bikin saya kaget dong Ya, ya. ya. Yang saya juga harus berpikir 7 kali dong Ya. ya karena saya harus mundur. Ya. Saya harus resign dari Aha. TK2D yang mana walaupun
berapa sih gajinya, cuman 2 jutaan lebih kan kalau sarjana kan. Ya. Bukan perkara itu ya. Yang jadi apa, yang menjadi permasalahan adalah susah senangnya saya menjadi TK2D itu. Oke, Gitu baik. loh. Kenapa saya tanyakan itu? Agar supaya penonton kita mengetahui rekam jejak Irfan Taka. Ya. Saya biasa panggil Irfan Taka. Betul. Terkait dengan organisasi yang digeluti, kemudian kenapa menginisiasi atau mempelopori gerakan mendorong anak-anak muda agar tidak menjadi penonton di kampung tambang yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Oke, baik Pak. Sebelum kita akhir ini, saya atau Om ingin mendengarkan harapan Irfan kepada masyarakat Dapil 1 Sangatta terkait dengan cita-cita Irfan untuk menuju ke Bukit Pelangi. Ya, baik. Terima kasih Om atas waktu yang betul-betul berarti sekali untuk saya sebagai seorang caleg di sini. Ya tentu dari berbagai sisi juga saya akan menyampaikan, khususnya sebelum mencaleg, bahwa saya adalah mantan ataupun bekas ya daripada TK2D Kutai Timur. Ya, saya mengetuai persatuan TK2D yang kami bentuk. Ya, kemudian bersama teman-teman saya TK2D juga kami melalui hal yang suka maupun duka, kan gitu. Mudah-mudahan daripada doa dan dukungan kalian semua, sehingga saya juga nanti mungkin ya mendapatkan kesempatan bisa duduk di DPR, sehingga dengan mudah saya bisa memperjuangkan khususnya kesejahteraan kita, taraf hidup kita ya melalui gaji kita ya, dan mesti yang harus kita mulai adalah bagaimana kita melakukan pengontrolan terhadap payung hukumnya dulu, kan gitu, karena TK2D ini tidak diakui Om di Jakarta. Itu sulitnya Om. Ya, jadi hanya sebatas Kutai Timur saja. Makanya itu adalah tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ya, mudah-mudahan ketika sebagai sosok seorang TK2D, kelak mungkin saya bisa duduk di DPR, akan saya bisa memberikan pokok pikir saya ya terkait masalah kesejahteraan TK2D yang ada di Kutai Timur. Apalagi program pemerintah mulai dari penghapusan tenaga honor, kemudian dari mulai melakukan pengangkatan P3K yang khususnya tadi dilakukan untuk umum, kemudian ada juga untuk TK2D, tetap melalui mekanisme dan metode ya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya hingga daerah ya, terus dijalankan. Mudah-mudahan mereka bisa diabadikan ya, bisa menjadi, atau ada pemutihan lagi nanti dari pemerintah pusat bisa menjadi CPNS Om, calon pegawai negeri sipil lah ya. Mudah-mudahan dari kita sebagai caleg dari Partai PAN khusus nomor urut 3, saya bisa membawa suara TK2D khususnya nanti kalau saya duduk di DPR Kutai Timur. Nah, kemudian untuk ketenagakerjaan, kebetulan saya seorang aktivis juga Om. Ya, saya banyak sekali terlibat di dalam beberapa organisasi di Sangatta ini, termasuk saya mengetuai daripada organisasi Persekutuan Suku Asli Kalimantan Pusaka. Kemudian juga saya merupakan bagian daripada wakil sekretaris jenderal Dewan Adat Dayak Kutai Timur ya. Kemudian saya juga aktif di berbagai LSM, OKP dan lain-lain seperti KNVI ya KNVI, tapi ini Persinya Kanda Pelilung ya. Karena itu saya lihat kan dualisme juga kan gitu. Nah, dari posisi saya kembali lagi sebagai masyarakat ya, kembali sebagai masyarakat, saya tadi tidak seperti sebagai TK2D lagi, saya kembali ke masyarakat. Besar harapan saya ya, di mana kita ini berdiri di sebuah kabupaten yang betul-betul luas kekayaannya, luas sumber daya alamnya ya, luas daripada perusahaannya ya. Kita bisa dan mampu mengharapkan anak-anak muda kita ya, khususnya yang baru sekolah, yang mungkin juga sudah lama sekolah tetapi kesulitan mendapatkan pekerjaan,
Nah, ini mudah-mudahan dengan tujuan saya masuk nanti untuk apa? Untuk duduk di DPR ya, bukan hanya sekedar janji yang saya sampaikan, akan tetapi alhamdulillah kenapa saya harus melakukan contoh seperti anak Om ya. Anak Om saya bantu kan sebelum saya duduk nih, ya kan? Artinya ambillah salah satu contoh ya, itu ya saya tidak mau berbuat ketika nanti ataupun memberikan janji ketika saya duduk, ya. Walaupun kata-kata janji ini betul-betul menjadi blunder untuk saya sendiri, ya. Dan saya juga mengajak pada masyarakat Om agar tetap tertib ya terhadap pemilu nanti, khususnya pileg ya, agar tidak apa melakukan kampanye di tempat ibadah, kemudian di apa sesuai prosedur lah pemasangan titik baliho dan lain-lain ya, kemudian kita kampanye dengan tertib, pilihlah sesuai suara hati kalian ya, berilah apa suara kalian dengan benar ya, tanpa harus memikirkan transaksional suara. Karena kalau dipikir ya, masyarakat memang menyemuk. Ada yang berpikir bahwa tadi ini ajang daripada pencarian dana uang ya kan, karena sebuah kehobian saja. Nah, bagi saya lihat dari sisi caleg yang betul-betul memberikan dampak atau yang sudah berbuat kepada masyarakat itu sendiri. Ya khususnya di apa di dunia pertambangan Om. Ya karena jangan kita tinggalkan, jangan kita lewatkan bahwa Sangatta betul-betul kaya akan alamnya, 10 tahun belum tentu habis. Artinya saya memberikan fasilitas kepada anak muda Sangatta, kalau contoh ingin bergabung kepada kita, kalau muda ya kami siap menerima, kami siap membimbing mereka, mengawal mereka ya untuk bekerja di perusahaan yang ada di Kutai Timur pada umumnya Om, khususnya di Sangatta sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Irfan di podcast Om BP ini. Ini bisa menginspirasi banyak orang terkait apa yang telah dilakukan Irfan yang dicatat sebagai rekam jejaknya. Saya sering berkata bahwa untuk memilih seorang pemimpin, untuk memilih seorang caleg, pilihlah orang yang telah memberikan apa yang dimilikinya, pemikirannya, bukan hanya dari sisi berapa amplop yang Anda terima. Rekam jejak seorang caleg sangat penting bagi seorang pemilih. Malam ini Om telah mengorek rekam jejak Irfan, sarjana sosial, sebagai salah satu anak muda Kutim yang peduli terkait tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.